Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, di episode Stocks kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, akan ngestockingin sebuah perusahaan untuk kasih ke kamu gambaran terkait dunia kerja, dunia karir, dan bagaimana nanti kamu bisa membangun masa depan di sebuah perusahaan. Nah teman-teman, kali ini saya ada di sebuah kantor pusat yang ada di daerah Gatot Subroto, yaitu saya ada di PT Telekomunikasi Seluler atau mungkin yang teman-teman lebih akrab mendengarnya dengan Telkomsel. Nah, kemarin kan banyak nih yang minta kita nih untuk coba ngobrol nih sama tim HR-nya dari Telkomsel untuk ngasih gambaran ke teman-teman semua gimana sih Kak cara masuk Telkomsel, gimana sih Kak cara rekrutmennya, gimana ada gak sih tips untuk kita bisa lolos dalam seleksi rekrutmen di Telkomsel. Nah, untuk kali itulah saya saat ini langsung nge-stockingin langsung nih ke kantor PT Telkomsel untuk ngobrol-ngobrol nih dengan perwakilan dari HR-nya Telkomsel supaya teman-teman bisa dapat banyak nih gambaran dari ngobrol-ngobrol kita di sore ini. Saya langsung aja sapa, hari ini saya sudah ditemani oleh Mas Gilang dari tim HR-nya Telkomsel. Halo Mas Gilang, apa kabar? Good Mas Devi. Mas Gilang, thank you ya udah mau nyempetin waktu nih untuk kita ngobrol-ngobrol santai-santai. Thank you for having me. Kan? Untuk ngasih Mas gambaran ke teman-teman semua. Gimana sih nih bagi yang banyak nih Mas yang nanya, Mas aku pengen masuk ke Telkomsel nih Kak, aku pengen membangun masa depan, tapi bingung nih jalur rekrutmennya, bingung nih gimana nanti cara buat lolos seleksinya. Nah, gimana nanti kita akan ngobrolin ini Mas Gilang. Boleh. Mas Gilang, aku mulai dengan Mas Gilang mungkin boleh cerita dulu. Kemarin kan setahu aku Mas ada di tim HRBP ya atau People Business Partner. Tapi mungkin Mas Gilang aja mungkin cerita saat ini job desk-nya apa, mungkin juga goals dari job desk ini dan mungkin juga rutinitas dalam hari-hari Mas bekerja di Telkomsel ini seperti apa. Silakan Mas Gilang. Oke, thank you Mas Devi. Thank you sebelumnya sudah mengundang kami dan juga bertamu ke kantor kami ya. So nama saya Gilang, saya baru di Telkomsel baru 10 tahun ya. Udah ada beberapa bagian yang sempat saya handle, cuman terakhir sekarang ini saya di People Business Partner. So jadi People Business Partner ini kalau teman-teman di luar mungkin familiar dengan istilah HR Business Partner ya. Nah kita di Telkomsel nih baru berubah nama nih dari HR Business Partner kemudian menjadi HC Business Partner. Nah terakhir nih People Business Partner. Jadi people yang menjadi kata depannya. Dan itu ada ceritanya sebenarnya. Ada maknanya nih Mas. Ada maknanya gitu. Kalau dulu mungkin transformasi HR juga kan dulu awalnya dengan istilah human resource gitu ya. Kita melihat human sebagai resource, kemudian transform menjadi human capital. Kita melihat human menjadi as capital gitu. Nah, terakhir nih kita melihat human as human gitu. So that's why kita merubah nama HRBP dan juga merubah nama struktur organisasi HR menjadi kata depannya people. Gitu. Jadi baru di 2022 ini HR-nya Telkomsel ini jadinya punya nama depannya people gitu. Termasuk HRBP menjadi People Business Partner karena kita ingin mengongke gitu ya, ingin memanusiakan manusia. So that's our vision yang kita tuangkan dalam nama unit kita. Gitu. Sedikit Mas gambaran mungkin dalam rutinitas daily activity Mas, kurang lebihnya aja Mas kira-kira. Gue sekarang handle PBP untuk area Pamasuka. Area singkatan apa tuh Mas Pamasuka? Area Pamasuka itu Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Wah pulau-pulau besar tuh Mas ya. Pulau-pulau besar di Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur. Setiap direktorat atau setiap area itu punya PIC HR-nya gitu ya. Dan gue di situ dengan tim handle untuk area Pamasuka. Daily activity-nya sebetulnya assist the business and also assist the employee ya. Jadi untuk bisnis kita kadang diskusi sama business user untuk planning, pengisian position atau recruitment gitu. Atau kita assist juga teman-teman karyawan yang membutuhkan medical benefit misalnya atau ada yang nanya terkait dengan aturan cuti atau segala macam. Jadi intinya kita itu seperti buddy
Body untuk bisnis dan juga body untuk karyawan. Oke. Nah mungkin aku coba sedikit, masih ada yang bingung kali Mas ya. Body itu pendamping ya Mas ya, kurang lebih. Betul. Pendamping ya. Mungkin kalau teman-teman bingung sama istilah itu ya. Jadi saya coba sederhanakan ya. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang teman-teman masih bingung. Saya coba sepengetahuan saya juga coba ya. Jadi pendamping. Nah tadi sedikit aja merangkum ya Mas Gilang. Tadi Mas Gilang udah ngasih salah satu goals dari Telkomsel sekarang adalah memanusiakan manusia ya teman-teman. Jadi itu penting banget sehingga akhirnya keberadaan kita itu sangat dipandang penting ya di Telkomsel Mas sebagai seorang subjek, sebagai seorang manusia. Jadi nah ini juga peluang nih bagi teman-teman di luar sana yang mungkin ingin membangun masa depannya di Telkomsel. Nah, Mas Gilang, aku mulai dari gambaran aja Mas. Kurang lebih kan Telkomsel ini organisasinya besar nih Mas ya, pasti ya. Besar dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, dari besarnya itu Mas mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Mas. Mana mungkin departemen atau divisi atau mungkin posisi-posisi yang memang itu punya probabilitas ya kemungkinannya besar atau lebih besar dibanding yang lain untuk dimasuki oleh fresh grade, entry level kayak gitu-gitu Mas. Oke, so secara general semua function itu pasti butuh karyawan gitu ya. Baik itu new hire atau misalnya experience hire atau professional hire, bahkan gitu ya. Cuman mungkin kalau dikaitkan sama strategi bisnisnya Telkomsel, di mana kita lagi fokus ke transformasi ke arah digital company. So I would say jadi beberapa function yang related ke digital business itu yang lagi banyak dicari lah. Gitu. Karena kita punya ada beberapa inisiatif bisnis, salah satunya kita punya talent pool, kita namakan digital prodigy. Nah itu di dalamnya tuh anak-anak yang emang jago data analytics, jago UI UX, kemudian jago software developer. Karena kan kita sadar bahwa dulunya kita bisnis telco, kemudian kita masuk ke bisnis digital yang pasti erat kaitannya dengan develop the application kan, the apps gitu. Jadi kita lagi butuh banyak resource teman-teman yang punya capability itu. Dan di samping daripada itu juga Telkomsel mungkin Mas Evi juga sempat dengar kemarin kita launching Indico, di mana itu sebetulnya line new businessnya Telkomsel yang akan pasti itu opportunity lebih besar juga Mas lagi karena baru betul. Dan itu benar-benar di luar telco tuh Mas. Ada yang ke ranah education, ada yang ke ranah games gitu ya. Ada yang ke ranah health gitu, jadi it's completely different dari Telkomsel yang sebelumnya. Mungkin teman-teman viewers tahunya Telkomsel itu perusahaan telco, provider ya, provider telecommunication, pulsa atau data. Nah sekarang kita it's beyond that gitu. Mas sedikit aja aku mau sedikit elaborasi. Berarti Indigo sendiri ini Indico ini masuk jalurnya tetap Telkomsel ya. Maksudnya bukan sistem seleksi rekrutmen itu tetap atas nama Telkomsel ya atau terpisah? Indico punya sendiri, tapi untuk beberapa kebutuhan biasanya kita partnering sama Indico gitu. Karena udah jadi PT sendiri. Indigo udah jadi PT. Tapi Mas kalau nanti teman-teman mau ikut seleksinya atau rekrutmennya, tesnya itu tetap standarnya mengikuti siapa Mas? Telkomsel atau udah punya sendiri? Indico sama Telkomsel pasti punya kriteria masing-masing ya, gitu. Karena capability yang dicari juga slightly different gitu ya. Teman-teman nanti boleh pantau aja LinkedIn-nya Telkomsel, IG-nya Telkomsel, di sana bisa lihat banyak opportunity. Nah tadi ya Mas Gilang udah ngasih bocoran kan Telkomsel sekarang lagi mau bertransformasi Mas ya ke digital company ya. Jadi mungkin fungsi-fungsi yang berkaitan dengan digital itu punya opportunity mungkin yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain gitu. Meskipun kita tahu juga pasti organisasi ini besar, jadi semua function pasti membutuhkan human resources. Betul. Tapi tadi transformasi ke digital mungkin membutuhkan resources yang lebih besar lagi dan kompetensi yang lebih banyak lagi untuk diisi. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin dengan background Mas ya disiplin ilmu digital atau mungkin related dengan digital atau mungkin punya passion di bidang ini, nggak ada salahnya untuk teman-teman mulai memantaskan diri Mas ya. Betul. Untuk coba apply dan funny things-nya gini Mas TV. Boleh. Oke, mungkin sekarang di beberapa university udah punya jurusan yang sudah menspesifikasikan ke digital bisnis lah gitu ya. Misalnya programmer, data analytics dan lain-lain. Tapi one thing for sure sebetulnya background pendidikan itu satu hal. Tapi menurut gue pribadi ya, untuk kita sukses di company, terutama di digital company, selain background pendidikan yang mendukung, juga mindset dan juga
eagerness to learn menurut gue ya gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman misalnya background pendidikannya let's say accounting misalnya atau hukum gitu ya, gimana kelihatannya nggak terlalu related nih sama digital company. Tapi sebenarnya digital company itu butuh orang accounting juga kan. Digital company butuh juga orang hukum kan. Tapi gimana caranya kalian punya angle hukum untuk bisnis digital itu gimana? Accounting untuk bisnis digital itu gimana? Dan begitu pula untuk jurusan-jurusan yang lain. So don't worry kalau misalnya kalian bukan dari jurusan IT gitu ya, bukan dari jurusan analytics atau apalah gitu. Intinya semua jurusan welcome gitu ya. Intinya adalah apa yang kamu punya untuk bisa contribute ke digital business. Oke. Itu bagus banget ya teman-teman. Kita dapat satu insight yang sangat menarik ya sore ini, bahwa Mas Gilang tadi udah share tidak melihat ya multidisiplin ilmunya apa ya Mas, tapi teman-teman tuh punya sense of growth di digital business. Betul. Jadi mau jurusan hukum, accounting itu boleh welcome ya. Sangat dibuka ya pintunya di Telkomsel. Tapi seberapa kalian punya mindset untuk bisa growth ilmu kalian tapi di digital business Mas ya. Konteksnya di digital business. Nah, Mas Gilang, sedikit lanjut Mas. Aku kemarin coba pelajari jalur masuk Telkomsel ini kan ada beberapa ya Mas ya. Saya baca ada professional hire, ada apply biasa gitu lah ya, apply. Tapi mungkin dari Mas Gilang, mungkin biar teman-teman nggak bingung ya, jalur-jalur masuk yang mungkin boleh dicoba gitu ya, buat khususnya juga mungkin buat para teman-teman fresh grad, apa aja sih Mas kira-kira? Atau mungkin bisa lewat jalur kampus ya kan, atau jalur ngelamar biasa atau gimana Mas kira-kira? Oke. Kita bedakan yang namanya channel dengan sourcing ya. Siap. Kalau sourcing itu bisa dari mana aja. Artinya bisa lewat referral. Referral itu misalnya gue punya teman nih, lagi butuh programmer, kebenaran punya teman yang jago programmer, di refer gitu. Itu bisa gitu ya. Terus misalnya ke kampus, biasanya kita juga dulu sempat datang ke kampus untuk kerja sama rektoratnya gitu ya, atau tim career centernya biasanya gitu kan. Atau misalnya bisa juga via headhunter misalnya. Gitu. So, itu yang namanya sourcing. Artinya sumber kandidat itu ada di mana gitu ya. Nah, sekarang kita bicara channel. Channel itu adalah ibaratnya pintu masuk nih, gitu ya. Pintu masuk gimana sih caranya kalau kandidat mau daftar. Nah, kita mencoba channelnya itu terpusat, Mas TV. Jadi via web recruitment. Web recruitment Telkomsel ya. Boleh kasih bocoran dikit Mas? recruitment.telkomsel.com. recruitment.telkomsel.com ya. Oke, nanti aku minta linknya Mas ya, buat dicantumin. Yes, boleh. Nah, dari web ini sebenarnya kita punya jalur komunikasi beberapa juga. Contoh misalnya gini, di IG misalnya kita iklanin ada posisi kosong gitu ya. Tapi semuanya tetap di refer ke sini. Berarti landing page-nya tetap ke rekrutmen Telkomsel ya. Begitu pula dari LinkedIn, kita juga punya halaman di LinkedIn. Di situ juga kita biasanya suka publish posisi-posisi yang lagi dibutuhkan. Tapi ujungnya tetap ke situ ya. Ke situ juga. Tetap ya. Jadi secara source-nya tadi Mas ya bisa referral, bisa kampus, bisa job portal juga mungkin ya Mas ya. Job portal udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Nah, itu ya info ya teman-teman yang menarik ya. Job portal udah jarang ya Telkomsel ya. Almost enggak pernah sih sebenarnya job portal kayak beberapa web itu lah. Iya, beberapa web itu ya. Enggak kita enggak ke situ. Kalau LinkedIn Mas? LinkedIn ya? Masih ya? Masih. Jadi cuma LinkedIn yang kita maintain. Berarti kalau Mas, kalau ada info Telkomsel tapi di job portal, nah itu valid atau nggak tuh berarti Mas? Nah itu teman-teman butuh hati-hati juga. Nah itu tuh kan nggak tahu ya, saya nggak tahu bener atau nggak, kan sering tuh ya di benar. Open for position Telkomsel, itu tuh gimana tuh berarti Mas? Itu perlu di verifikasi ya, perlu berarti dicek dulu. Perlu dicek ya. Intinya gini, kalau misalnya teman-teman ngeliat di job portal, ada lowongan di Telkomsel. Saran saya cek aja di webnya. Kalau misalnya posisinya ada berarti valid. Intinya memang ada gitu ya. Atau misalnya kalau penasaran DM aja ke IG-nya Telkomsel. Gitu. Buat ngecek ya, betul, gitu. Untuk paling nggak memverifikasi. Gitu. Atau misalnya kirim message di LinkedIn juga boleh. Gitu. Intinya jangan jangan kelihatan Telkomsel terus tiba-tiba langsung apply. Apply. You have to be very careful. Iya. Karena banyak juga beberapa
inilah ya yang kadang suka memanfaatkan kesempatan ya Mas ya. Betul. Nah, itu hati-hati aja buat teman-teman. Jadi itu ya, be careful teman-teman. Ya verifikasi aja kan, nggak ada salahnya. Sekarang kan gampang ya, tinggal buka handphone, tinggal teman-teman DM lah, teman-teman cek, itu kan gampang. Jadi jangan males ya teman-teman untuk mengecek itu. Jadi source-nya bisa banyak, tapi semua akan berakhir tadi di recruitment.telkomsel tadi ya. Betul. Jadi dari situlah semua proses seleksi akan dimulai. Nah Mas, lanjut nih Mas. Kurang lebih Mas, kan setiap posisi kan tadi pasti punya seleksi-seleksi gitu ya. Nah balik lagi, karena saya juga percaya Telkomsel dengan organisasi yang besar, function yang banyak, tapi kurang lebih aja Mas, dari mulai kita apply gitu ya tadi di job career site-nya Telkomsel sampai ke tahap selanjutnya ada interview, ada FGD atau segala macam, kurang lebih boleh diceritakan Mas tahapan demi tahapan dalam proses seleksi di Telkomsel. Oke, secara umum ini sebenarnya nggak cuma di Telkomsel ya, tapi saya yakin di beberapa organisasi juga gitu, karena secara teorinya gitu lah. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes biasanya gitu ya, interview, medical check up dan sebenarnya gitu. Nah, cuman case-nya ini bisa jadi beragam nih, Mas Sivi, tergantung kebutuhan sama tergantung level ya, bisa dibilang gitu. Kalau misalnya untuk fresh graduate biasanya kita paket lengkap. Paket lengkap itu dalam arti seleksi administrasi itu dilihat dari data. Oke, umur masuk misalnya, jurusan masuk kayak gitu ya. Kemudian berhubung kalau fresh graduate itu masal gitu. Jadi biasanya kita taruh psikotesnya di depan. Jadi untuk memfilter di awal sebelum masuk ke interview. Berarti psikotes itu ada ya Mas, berarti ya? Ada ya untuk level fresh grade. Siap. Terus abis gitu masuk ke interview standar lah ya, dibagi dua menjadi interview HR dan interview users. Setelah itu medical check up, kemudian udah offering kontrak lah. Nah, ada beberapa case agak berbeda, misalnya untuk yang experience hire itu bisa kita tukar-tukar, misalnya psikotesnya di belakang gitu. Interview duluan, interview user duluan baru interview HR. Nah, itu fleksibel lah, itu bisa dimungkinkan ya. Lain lagi misalnya kalau profesional yang udah middle up level gitu ya, itu lebih simpel lagi. Tinggal interview aja, interview HR sampai interview director misalnya, udah beres gitu. So jadi it depends sama ininya, kebutuhannya. Mas, aku mau balik ke seleksi administrasi. Berarti itu ada form Mas atau cukup CV yang nanti yang dilihat? Kalau teman-teman apply via web recruitment, itu udah ada formnya sendiri. Udah ada form. Jadi di situ teman-teman tinggal masukin aja jurusan apa, tanggal lahir. Nah, kita seleksi administrasinya based on data yang teman-teman masukin. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Misalnya butuh yang fresh graduate, nanti kita cut off umur sekian gitu ya. Atau misalnya yang agak lebih matang, nah kita ambil yang di atas threshold. Berarti nggak ada. Saya ngambil mungkin ya gambaran Mas, kalau di organisasi perusahaan lain kan ada yang harus lampirin CV yang kreatif, CV ATS, itu nggak ada ya Mas ya berarti ya? Kalau untuk web belum dibutuhkan di tahap itu. Tapi ketika nanti teman-teman udah masuk ke tahap interview, justru di interview. Nah, CV itu kan sebetulnya sebagai alat bantu ya. CV itu sebagai alat bantu para interviewer untuk menginterview kandidat gitu ya. Kira-kira dilihat experience-nya di mana, itulah yang akan ditanyakan kan. Sebenarnya gitu. Nah, kalau di Telkomsel seperti itu. Itu kalau yang fresh graduate ya. Kalau misalnya yang profesional atau yang experience, CV-nya di awal karena betul. Dia nggak lewat situ. Gitu. Berarti kalau ya teman-teman ya, kalau untuk fresh grade alat uji pertama di form Mas ya. Betul. Alat diuji pertama di form teman-teman. Jadi justru CV nanti dipakainya di tahap berikutnya di interview ya. Menarik. Nah, jadi teman-teman rangkuman sedikit ya Mas ya. Jadi tahap pertama itu tadi ada seleksi administrasi dari form yang teman-teman isi di web rekrutmennya Telkomsel. Lanjut ya, tapi balik lagi itu bisa ditukar-tukar ya teman-teman ya. Yang kedua nanti teman-teman akan lanjut ke psikotes, karena kalau fresh grade biar dijadiin satu di situ Mas ya. Kalau teman-teman lolos psikotes, teman-teman akan lanjut interviewnya pertama ke HR ya Mas ya. Lanjut nanti ke interview users. Dan baru nanti ke medical check up, baru terakhir adalah offering letter. Kurang lebih gitu Mas ya. Nah, kalau ditukar-tukar nanti tergantung kebutuhan aja Mas ya. Nah, lanjut Mas. Kira-kira sekarang kita sedikit masuk ke tahap keduanya. Psikotes tahap ketiganya ya, interview. Kira-kira Mas, ada gak hal-hal yang harus disiapkan para kandidat? Mungkin dari segi jawaban atau mungkin apa yang kira-kira harus mereka siapkan sehingga mereka siap nanti dalam memberikan jawaban-jawaban yang memang
meyakinkan atau jawaban-jawaban memang yang dibutuhkan oleh pihak HR atau pihak users saat interview. Oke. Of course ketika teman-teman diundang interview harus well prepared ya. Gitu ya. Jadi ibaratnya jangan datang kosongan ibaratnya gitu ya. So jadi pelajari perusahaannya, nggak cuma Telkomsel ya. Perusahaan apapun yang teman-teman apply, pelajari perusahaannya. Dalam arti bisnisnya mereka apa, gitu ya, produknya apa aja, arah strateginya kemana, itu pasti tahu kok teman-teman gitu ya. Produk apapun itu, perusahaan apapun itu gitu ya. Kemudian pelajari posisinya. Apa sih yang dicari dari posisi tersebut gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu ekspektasi terhadap posisi itu, then maybe you should rethink apakah itu posisi yang pas apa enggak nih buat teman-teman. Contoh misalnya lagi dibuka posisi sales di salah satu perusahaan gitu. Nah, teman-teman imagine aja kira-kira kalau orang sales itu butuh yang kayak gimana sih? Nah, baru tadi saya ambil kata-katanya Mas Vivi, memadankan diri. Gitu ya. Kira-kira apa nih yang persona apa yang harus gua tonjolin biar kelihatan oke nih di depan user sales. Itu penting banget gitu ya. So itu dari sisi technicalnya lah gitu ya. Dari sisi non technicalnya mungkin gue bisa bilang positive energy itu harus ditampilkan. Gimana caranya positive energy gitu ya? Ada beberapa kandidat yang misalnya gue dulu interview. Apalagi kita ya pakai Vicon ya sekarang gitu ya. Oh sekarang banyaknya dari video. Betul. Eye contact itu penting. Siap. Gitu ya. Karena dari mata itu kelihatan energi kamu gitu ya. Kadang nih ada yang suka lihat kiri kanan nggak fokus gitu. Atau kadang ada juga pernah ada pengalaman menarik juga. Mungkin dia sambil buka contekan kali ya. Jadi kelihatan baca. Nah, itu hati-hati gitu. So jadi harus prepare tapi juga harus natural, jangan kelihatan scripted gitu ya. Gitu. So itu penting banget gitu. Dan kalau kamu memang betul-betul pengen apply ke perusahaan tersebut, show your enthusiasm dari cara kamu jawab gitu ya. Itu sangat kelihatan lah gitu. Mana dalam tanda petik mana orang yang lihat, mana yang biasa aja. Gitu. Itu sih paling. Nah, tadi udah dikasih bocoran ya sama Mas Gilang. Teman-teman yang pertama siapin teknis. Kalau teknis pelajari perusahaan, sama pelajari posisinya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu nih ya kalau Telkomsel lagi ada apa aja bisnisnya, lagi ada apa aja produknya, harus pelajari. Yang kedua, pelajari posisi yang lagi teman-teman lamar. Apa sih ekspektasi Mas ya? Yang user harapkan kalau kalian ngelamar data scientist, apa sih ekspektasinya kalau ngelamar sales, ngelamar marketing dan lain sebagainya. Jadi itu teknis ya. Nah, kalau non teknis tadi bagus banget ya Mas Gilang udah ngasih bocoran. Tunjukkan antusiasmenya, tunjukkan energi yang positif ya. Betul. Jadi kelihatan kok. Jadi jangan semuanya udah dibaca lewat skrip ya. Itu ketahuan dan nggak natural aja ya, alami, tapi tetap antusias dan tetap kelihatan energi positifnya. Betul. Udah dikasih bocoran ya sama Mas Gilang. Jadi teman-teman prepare ya dari sekarang yang mau masuk Telkomsel. Oh, sama satu lagi boleh Mas. Ini hal yang kecil gitu ya. Cuman bisa jadi ruin everything gitu ya. Siap. Kendala teknis. Nah, kita sekarang udah mulai lebih banyak melakukan interview via video conference kan, gitu ya. Tolong pastikan koneksinya lancar. Nah, tuh sinyal. Pernah nih, kejadian. Siap Mas. Mati, gitu ya. Kita susah lagi ngehubunginnya kan. Iya dong, pasti. Terus abis gitu pernah ada kejadian lain. Soundnya nggak masuk. Nah ini lucu nih. Soundnya nggak masuk. Akhirnya gue telepon kandidatnya, jadi suaranya dari handphone, gambarnya dari ribet banget. Itu ribet banget gitu. So jadi tips juga buat teman-teman pastikan perangkatnya support gitu ya, kemudian connectivity-nya juga lancar. Gitu ya. Tolong ya teman-teman ya. Jadi itu udah dikasih bocoran. Jadi kan kalian mau kerja nih, mau ngelamar. Toolsnya juga harus mendukung ya Mas ya. Ya kan nggak usah yang bagus-bagus, tapi setidaknya support aja Mas ya. Betul. Jadi suaranya bagus, terdengar, gambarnya juga terdengar. Itu kalau video conference Mas ya. Betul. Oke, Mas lanjut. Nah, ini mungkin juga banyak jadi pertanyaan ya. Balik lagi Telkomsel ini kan bisa dikatakan sebuah perusahaan BUMN dengan organisasi dengan bisnis yang dari Sabang sampai Merauke Mas ya. Nah, berarti ada juga peluang dan ada juga ekspektasi dari teman-teman khususnya di daerah Mas ya, yang mungkin pertama dari segi aksesibilitas, dari segi informasi belum seutuh dan seproper yang ada di kota besar. Gitu ya. Betul. Saya pun pernah hidup di kota kecil gitu ya. Maksudnya ya harus pinter-pinter. Belum lagi
untuk akses informasi kadang ada yang benar, kadang ada yang salah ya kan. Nah, tapi kurang lebih Mas, pertama mungkin mulai dari gimana nih Mas teman-teman yang di daerah yang mau ngelamar, apakah lewat jalur Telkomsel daerah atau regional kan biasanya, atau ke pusat Mas? Oke. Thank you Mas Steve. Pertanyaannya pas banget karena gue di area Pamasuka gitu ya, yang dimana memang cukup banyak area yang remote gitu apa namanya, yang memang agak susah kalau misalnya aksesnya harus ke kantor pusat misalnya kayak gitu ya. Nah cuman kita sadari bahwa resource atau source ya, kita sebut tadi source, kandidat di daerah juga sebetulnya nggak kalah nih gitu ya. Banyak sekali hidden gem yang butuh opportunity untuk bisa kelihatan gitu ya. Nah balik lagi caranya gimana sih gitu ya. Nah beruntung banget kita di era digital, jadi semuanya bisa lebih seamless gitu. Dalam arti mau teman-teman tinggal di Sabang, mau di Jakarta, mau di Merauke, sebetulnya semua orang bisa akses ke web itu tadi. Berarti semua terpusat di situ Mas ya, di web rekrutmen Telkomsel. Gitu ya. Jadi itu juga salah satu latar belakang kenapa kita prefer untuk mensentralisir channel rekrutmen yang tadi. Karena justru untuk membuka semua peluang untuk teman-teman yang ada di daerah. Anyway, buka semua peluang juga itu tagline-nya Telkomsel. Gitu ya. Jadi kita lagi menggencarkan hashtag buka semua peluang. Buka semua peluang. Siap. Buka semua peluang. Jadi buat siapapun, buat posisi apapun, buat capability apapun, itu menjadi spirit kita juga gitu ya. Baik untuk teman-teman yang ada di luar maupun kami yang ada di Telkomsel juga spiritnya itu. Siap. Nah itu ya teman-teman, dia kemarin banyak yang nanya di Kalimantan, di Sulawesi, semua terpusat di web rekrutmennya Telkomsel. Jadi semua akan bermuara di situ ya, mau dari Jakarta, Sabang sampai Merauke semua bermuara di situ ya. Nah kalau tesnya Mas, kayak tadi kan ada psikotes Mas, apakah yang teman-teman di daerah ketika mereka lolos nih tahap 1 ke psikotes, habis itu tahap 2 psikotes, datang ke sini untuk tes atau gimana Mas? Balik lagi, kita sangat dibantu dengan teknologi, jadi bisa dibilang almost semua proses itu kita lakukan secara virtual. Sampai ke offering letter berarti Mas ya? Iya, sampai ke offering letter gitu. Jadi bahkan kemarin waktu zamannya pandemik lagi parah-parahnya gitu itu full virtual, almost nggak ada tatap muka secara langsung. Sebenarnya sekarang juga gitu sih. Cuman mungkin untuk beberapa occasion aja yang harus ketemu gitu ya. Cuma secara overall semuanya dilakukan secara virtual. Gitu. Jadi teman-teman nggak harus repot-repot ke Jakarta gitu. Kalau dulu termasuk gue juga gitu. Harus naik travel, naik kereta, naik travel gitu ya untuk sekedar datang interview. Kalau sekarang kita udah dimudahkan dengan teknologi, jadi bisa dilakukan secara virtual. Jadi semua proses tes teman-teman dilakukan secara online, tadi dari proses psikotes sampai nanti offering letter ya. Jadi siapkan aja yang penting diri kalian. Nah pertanyaannya masih sama-sama masih terkait dengan daerah nih Mas. Ada juga yang bertanya, Kak seandainya nih saya udah lolos nih, ya misalnya alhamdulillah udah lolos. Nah seberapa peluang dia ditempatkan, apakah di daerah tempat dia berasal dan berdomisili atau di daerah lain atau mungkin di Jakarta atau di kantor pusat. Nah itu jadi pertanyaan banyak juga tuh Mas. Ini menarik banget gitu. Kalau boleh cerita, ada satu spirit atau ada satu mentality yang selalu kita tanyakan, yang selalu kita tanamkan juga ketika kita kedatangan teman-teman baru, newcomer gitu ya, yaitu kesiapan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu udah harga mati banget ya. Buat anak-anak Telkomsel itu udah jadi spirit kalau gue bilang gitu ya. Dan itu biasanya selalu ditanyakan di interview, apakah kamu siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia gitu. Kalaupun tidak sekarang, someday lo pasti bakal diputar juga gitu. Gue waktu itu direkrut di Bandung, terus abis gitu penempatan pertama di Jakarta. Pertama justru di Jakarta ya Mas? Pertama di Jakarta. Betul. Sekarang gue di Makassar. Gitu. Siap. Cerita teman-teman yang lain beda lagi gitu ya. Ada yang di Medan, di Jayapura, banyak banget. So jadi itu adalah hal pertama yang perlu kita siapkan ya secara mental gitu ya. Tapi tolong jangan dianggap sebagai burden gitu ya atau beban. Make it fun aja gitu. Kapan lagi kalian bisa traveling? Keliling Indonesia tapi sambil kerja juga gitu. Itu fun banget dan
at some point ya Mas, gue bisa bilang kalau gue nggak kerja di Telkomsel, gue nggak akan pernah tahu indahnya Indonesia deh kayaknya. Oke, mantap. Gitu. Siap. Karena gue dulu pernah ke Jayapura karena dinas gitu ya. Kalau nggak dinas ya gue mungkin nggak punya ongkos ke sana gitu kan. Begitu pula teman-teman yang ada di Medan, di Bali, di mana-mana lah gitu. Itu yang penting gitu. So ya, jadi tadi pertanyaannya apakah selalu ditempatkan di lokasi rekrut? Bisa ya, bisa enggak? Bisa iya, bisa tidak ya, gitu berarti ya. Mas ya. Iya. Cuman biasanya gini, kadang background your background itu juga membantu kita untuk menentukan siapa yang terpilih. Contoh misalnya gini, kita butuh tim yang di Jayapura misalnya gitu ya. Kita kan pasti nyari orang yang kenal sama lingkungannya. So untuk teman-teman yang berasal dari sana, you have advantage karena kalian udah tahu environmentnya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu pasti ditempatkan di sana? Ya bisa enggak. Belum gitu. tentu. Kalaupun misalnya sekarang lihat aja nanti beberapa tahun lagi pasti akan berubah. Akan di move ya Mas, di rolling ya. Betul, karena itu udah menjadi part of our policy, part of our culture juga untuk selalu bergerak. Gitu. Oke, nah teman-teman, pertanyaannya kemarin kalau yang kayak gitu bisa iya bisa tidak ya, belum tentu. Kembali lagi semua ke rules kebijakan dari telekomunikasi PT Telkomsel ini. Tapi tadi Mas Gilang udah bilang satu hal bahwa ada hal yang harus teman-teman lihat secara positif ya, bahwa teman-teman bisa kemana-mana ya, bisa move, bisa ke setiap daerah di Indonesia, tapi dalam kebutuhan konteks kerja yang mungkin itu nggak bisa didapatkan kalau nggak lagi kerja, gitu ya Mas ya. Justru ngelihatnya dari sudut pandang positif harus ya, jangan jadi beban. Jadi siap ditempatkan di mana saja jika kalian memang sudah pantas dan siap. Nah, dan jangan khawatir, ini juga mungkin penting disampaikan juga. Ketika Telkomsel menempatkan seseorang di luar home base-nya misalnya, atau di luar lokasi sebelumnya gitu, kita nggak nempatin sekedar lo kesana gitu, enggak. Tapi kita sebagai karyawan juga disupport gitu. Ada serangkaian bantuan benefit yang akan kita dapat gitu. Contoh misalnya gue kemarin pindah dari Jakarta ke Makassar, itu ada bantuannya tuh. Kita nyebutnya bantuan mutasi ya. Mutasi bukan mutasi mutan ya, tapi kita nyebut mutasi itu ketika kita melakukan mobility lintas kota gitu. Nah itu ada komponen yang benefit buat kita. So jadi nggak cuma dilepas, nggak sekedar dilepas, tapi kita disupport dan juga dipersiapkan. Gitu. Jadi ada akomodasi lah Mas ya, setidaknya ada support dan akomodasi yang memang disediakan perusahaan ya. Yes, betul. Mas, kita lanjut sedikit nih Mas. Setelah udah lewat rekrutmen, mungkin boleh dikasih gambaran Mas, mungkin secara overview aja ya, secara gambaran besar aja Mas. Gimana suasana lebih ke mungkin kita mulai dari hubungan, karena kan balik lagi Mas tadi. Oh ya teman-teman, tadi Mas Gilang udah ngasih satu kata-kata, tapi mungkin teman-teman nggak ngeh yang tadi Mas, kayak Mas Gilang bilang baru 10 tahun. Kalau saya juga pernah ngalamin kayak Mas Gilang. Ada beberapa perusahaan teman-teman, termasuk juga mungkin saya juga pernah waktu itu 10 tahun tuh masih terlalu muda. Masih terlalu muda untuk di organisasi sebesar Telkomsel ini. Nah, tapi kalau teman-teman yang ngerasa sekarang yang udah kerja setahun 2 tahun udah bilang lama, nggak laku, ya kan Mas? Ada beberapa perusahaan, jadi mungkin teman-teman harus belajar itu. Jadi 10 tahun tuh masih terbilang muda ya, gitu. Jadi, tapi saya mulai dari ini Mas, mungkin itu jadi ini aja ya trigger mungkin ke pertanyaan saya. Hubungan atasan bawahan maupun juga senior junior di perusahaan sebesar Telkomsel ini. Gambaran aja Mas, gambaran besar aja. Mungkin gue nggak akan bilang, wah di sini seru banget, nggak ada border segala macam. Nggak sampai situ juga. Setuju Mas. Tapi good thing-nya adalah we are getting there. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sedikit cerita, dulu kan memang kita cukup corporate banget gitu ya. Kita bukan BUMN, kita swasta tapi under BUMN. So ada beberapa prosedur, ada beberapa birokrasi yang memang harus kita ikutin gitu ya. Dan itu memang jadinya seakan-akan masuklah, terinfuse di dalam behavior kita sehari-hari gitu ya. Itu tapi dulu. Nah sekarang ketika udah bertransformasi, ada banyak sekali improvement maupun perbaikan lah dari berbagai sisi gitu ya, dari sisi kebijakan, dari sisi behavior juga, dan bahkan leader-leader kita mendorong kita untuk lebih borderless gitu ya, sama rekan kerja, sama atasan gitu. So pada titik ini gue bisa bilang alhamdulillah Telkomsel ada di
kondisi yang cukup sehat. Dalam arti positif gitu ya, hubungan antara kita karyawan dengan atasan, kita bisa anytime contact, mau minta ngobrol, mau minta counseling gitu ya. Tapi prosedur tetap ada. Karena itu tetap dibutuhkan lah in certain point gitu ya. Kemudian dengan peers. Dengan peers juga kita dengan sangat mudah punya ruang kolaborasi, baik itu formal maupun informal gitu ya. Formal kalau misalnya kita ada project ad hoc bareng gitu ya, ngurusin suatu kerjaan gitu ya. Atau misalnya yang non kerjaan, kita punya semacam kalau di kampus mungkin ekstrakurikuler atau UKM gitu. Kita juga ada. Kita juga ada gitu. Jadi kayak klub badminton, klub basket, itu olahraga, atau misalnya ada klub rohani. Terus abis gitu klub sosial. Gitu. So jadi menarik. Playgroundnya ada gitu untuk membuat kita lebih berinteraksi lebih intens lah sama sesama karyawan Telkomsel gitu. So jadi cukup comfortable kalau gue bilang gitu ya. But again balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Setuju. Yang membuat gue bertahan sampai dengan 10 tahun mungkin karena ada klik antara value my personal value dengan value-nya Telkomsel gitu. So jadi it depends sama masing-masing orang. But I would say Telkomsel is a great place to work. Setuju. Nah, tadi ya teman-teman, jadi secara hubungan udah improve ke borderless, tapi tetap ada prosedur ya Mas ya, tetap saling respect, saling ada rules tetap yang harus tetap dipatuhi ya. Tadi menarik, bahkan ada ekskul ya. Itu menarik. Menarik, jarang ya perusahaannya Mas ya. Ada klub badminton, klub bola kali juga ada Mas ya. Iya. Nah, Mas, lanjut dikit ya. Berikutnya Mas, kira-kira ada gak sih kayak seremonial yang mungkin saya nggak tahu, mungkin di Telkomsel karena mungkin udah besar ya, mungkin per daerah kali yang buat atau mungkin gambaran Mas, biasanya kan kalau di perusahaan dari mulai awal tahun biasanya ada opening conference atau mungkin outing lah, atau saya nggak tahu, mungkin Mas boleh sharing 1-2 mungkin seremonial pertemuan atau yang fun gitu lah ya. Oke. Seremonial di sini konteksnya fun ya. Fun, bisa outing Mas, tapi bisa juga yang kayak tadi ya conference, pertemuan awal tahun yang kayak gitu-gitu lah. Oke, selama gue 10 tahun Telkomsel itu memang cukup dinamis tuh perubahannya gitu ya. Gue mengalami masa-masa di mana ada family gathering. Dulu. Family gathering, betul. Di Dufan misalnya kayak gitu. Ada ya masih. Dulu ada dulu gitu ya. Oke. Sekarang kesini kelihatannya memang needs-nya bergeser gitu. Bukan family gathering lagi berarti ya. Tapi misalnya hal-hal yang lain gitu ya. Apalagi kemarin ada pandemik, jadi hal-hal yang kayak gitu udah nggak bisa dilakukan gitu. Tapi that kind of excitement itu terus dibikin. Ya, apalagi ketika kemarin kita almost freeze gitu ya 2 tahun. Pada saat itu kan bosen ya, cuman kerja gitu. So jadi keren banget, acuin jempol banget sama tim HR yang bikin kreasi beberapa event ya, beberapa acara gitu. Kayak contoh misalnya olahraga bareng virtual gitu ya. Ada gitu ya. Terus sharing session gitu ya. Kita undang pembicara dari beberapa perusahaan dari luar Telkomsel gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan biar pertama of course lah, biar nggak bosan gitu ya. Nggak cuman kerja doang gitu ya. Tapi ada funnya, nambah ilmu juga gitu ya. So itulah hal-hal yang teman-teman tim HR create biar karyawan ini tetap betah gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kita punya visi gitu. Karyawan itu nggak cuma kerja di Telkomsel, tapi juga living. Hidup di Telkomsel gitu. Bukan berarti kita mencampurkan antara work and life gitu ya. Jadi seakan-akan nggak ada work life balance, bukan itu ya. Tapi kita pengen karyawan bekerja di Telkomsel itu ya betah kayak di rumah gitu ibaratnya gitu. Di kantor ini yang Mas Steve datang itu juga kita sediain beberapa facility lah gitu ya yang bisa karyawan pakai. Contoh misalnya gym, ada tempat mandinya juga. Jadi kalau teman-teman ada dulu waktu sebelum pandemik, ada yang dari rumahnya naik sepeda, mandinya di sini, nggak usah mandi dulu di rumah. Gitu. So ya itulah yang kita punya gitu ya. So balik lagi terkait dengan seremonial. Nah ini ada salah satu tradisi juga nih yang biasa kita lakukan. Puncak acara atau puncak agendanya Telkomsel itu ada di kita nyebutnya Raffi dan Naru.
Rafi ini adalah Ramadan Idul Fitri, Naru itu Natal dan Tahun Baru. Itu hajatan gede banget. Jadi sekarang nih di bulan Ramadan boleh ini, ceritain Mas, mungkin tahun ini nih kali udah nyambung ya mau menuju Idul Fitri kita ya. Betul. Seperti di Rafi sekarang itu hajat. Ya setiap Ramadan juga pasti jadi hajatan ya, Telkomsel. Setiap Natal Tahun Baru juga demikian. Gitu. Biasanya tradisi yang selalu dilakukan itu bapak-bapak kita di Board of Director itu ada kunjungan Mas. Oh, menarik. Ke branch yang ada di daerah gitu. Contoh tahun ini tuh kalau nggak salah di Cilegon, di Madura, Bukit Tinggi sama Balikpapan. Gitu. Besok nih di Balikpapan. Hari ini di Bukit Tinggi. Gitu. Jadi buka bersama tuh Mas. Itu 2 hari full day itu. Jadi full day malah ya. Oke. Jadi mulai dari ada kunjungan ke market gitu ya, menyapa teman-teman yang ada di lapangan. Kemudian lanjut ada sharing session. Jadi teman-teman kalau misalnya jauh kan nih misalnya yang di Bukit Tinggi gitu ya. Jarang-jarang kan ketemu sama direksi kan. Nah, ini sekalinya direksi datang ke sana. Jadi silakan untuk menyampaikan keluh kesah, aspirasi atau mungkin pertanyaan gitu. So itu adalah tradisi yang sejak saya masuk Telkomsel dulu itu selalu dipertahankan bagus sampai sekarang. Siap gitu. Oke, itu ya tradisi yang sangat engage ya kalau saya bilang, dari hubungan director sampai ke bawah ya. Jadi ada visit bahkan di momen bulan Ramadan, Natal, Tahun Baru. Jadi teman-teman bisa langsung menyampaikan aspirasi keluh kesah yang mungkin langsung lagi kepada pihak-pihak yang sebagai policy maker ya, pengambil keputusan ya Mas ya. Betul. Siap. Nah Mas, lanjut dikit Mas. Ya kita tahulah bahwa 2 tahun ini ya kita benar-benar dalam situasi pandemi. Nah ini juga sekarang banyak sekali ya ditanyakan oleh para anak muda hari ini, calon aplikan, para mahasiswa tingkat akhir, terutama ke sistem kerja ya di sebuah perusahaan yang align di situasi pandemi maupun nanti menuju nanti kita new normal ya. Nah, kurang lebih boleh dikasih gambaran Mas, secara gambaran peraturan kerja atau mungkin yang memang itu bisa mengakomodasi align dengan situasi new normal nanti sampai ke depan Mas di Telkomsel umumnya. Oke, selama pandemik itu kita memang almost freeze ya. Kita work from home. Work from home. Work from home. Hanya untuk beberapa function aja yang memang butuh ke lapangan ya. Contoh misalnya teman-teman sales atau teman-teman network yang memang punya tower dan mau nggak mau harus dikontrol lah. Tapi itu occasionally aja, nggak secara umum gitu ya. Nah, start dari sebenarnya mulai akhir tahun lalu tuh sekitar bulan November kalau saya nggak salah, itu udah mulai kita memperkenalkan namanya hybrid working arrangement. Jadi hybrid nih, sistem kerja hybrid ya Mas. Betul. Jadi dicampur lah ya antara office dan juga rumah gitu. Jadi tiap orang punya jadwal piketnya masing-masing. Gitu. Jadi dulu awal-awal itu cuman 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian mulai bertambah 5 hari gitu ya. Sekarang terakhir ini 8 hari dalam satu bulan. 8 hari ke kantor berarti Mas? Ke kantor. Gitu. Tapi itu silahkan dikomunikasikan sama atasan masing-masing. Jadwal piketnya lah ibaratnya gitu. Kuncinya adalah flexibility sih sebenarnya. Jadi kita belum tahu kedepannya apa tren ini, nggak cuma tren Telkomsel sih, tren global kira-kira akan ke arah kembali work from home, work from home atau kembali ke work from office 100% seperti dulu, kita belum tahu. Kita lagi pantau juga nih trennya. Tapi kuncinya ada flexibility. Nah, tapi di balik flexibility itu sebenarnya ada responsibility juga. Gitu ya. Nggak gara-gara gua lagi nggak piket nih, kemudian jadinya nggak ada willingness untuk kerja ke lapangan misalnya. Selama tanggung jawabnya memang di office, selama tanggung jawabnya di lapangan gitu kita lakukan itu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tetap dijalankan ya Mas. Tapi good thing-nya adalah kita bisa atur jadwal kita sendiri gitu ya. As long as dikomunikasikan sama atasan, cincai lah gitu. Pantesan Mas. Jadi karena kan kurang lebih saya dulu ya 3 tahun sebelum pandemi itu sering ke sini gitu ya. Dulu tuh penuh banget Mas di bawah. Kalau ngantri ini nih Mas, sampai panjang, sampai ke depan-depan. Kalau tadi cepet saya. Itu karena ada jadwalnya gitu. Karena nggak semua masuk kantor kan. Setuju. Cuman 50% ini kapasitas kita. Diatur kapasitas gedungnya cuma 50%. Siap. Oke, Mas Gilang, aku lanjut nih Mas. Nah, sekarang kita masuk kurang lebih aja nih Mas, gambaran mungkin ini nggak usah detail Mas ya, kurang lebih secara benefit Mas, gitu ya, kurang lebih. Tapi lebih ke mungkin saya memang lebih suka kalau ngomongin benefit itu lebih ke arah yang sifatnya value ya. Jadi kalau bukan materi itu kan sesuatu yang nggak ada habis ya Mas ya. Tapi kalau yang relatif ya itu.
relatif betul. Ada orang yang bilang gede, ada orang yang bilang cukup, ya kan? Gak ada habisnya lah mas kalau ngomongin materi. Tapi mungkin lebih ke yang imaterial kali ya, lebih ke arah kesehatan, mas, atau mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin itu lebih untuk ke jangka panjang. Yang mungkin pengalaman Mas Gilang aja juga kalau boleh di-sharing gitu ya. Terutama ya kalau saya sih tahu kesehatan ya, kesehatan, terus mungkin buat keluarga kita di rumah atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu lebih penting lah. Dan sekarang kesehatan nggak cuma fisik ya, tapi mental health juga. Iya, setuju. Ya, okay. Silakan Mas. Terkait dengan benefit ya. Oke, I would say saya cukup bersyukur gitu ya. Cukup grateful lah dengan apa yang kami receive gitu ya. Baik itu dari sisi monetary atau non monetary. Tapi again, monetary kan relatif ya, gitu Mas ya. Not necessarily tentang compensation aja gitu ya. Tapi benefit yang tadi juga Mas Steve sempat bilang lebih valuable gitu ya, terkait dengan medical benefit gitu. Kemudian ada banyak, ternyata nih saya juga baru tahu ada beberapa benefit yang ternyata cuma dari Telkomsel ya gitu. Itu menarik tuh mungkin. Nah, dari medical benefit gitu ya, teman-teman itu nanti akan di cover secara keluarga gitu ya. Jadi nggak cuma karyawan aja, tapi istri, anak, suami anak, gitu ya? Iya, istri, anak, pasangan sama 3 orang anak. Gitu, itu di cover, ada plafonnya tertentu. So jadi kalau misalnya istri kita sakit, anak kita sakit, alhamdulillah itu bisa di cover. Dan cukup bersyukur gitu ya. Ketika misalnya let's say plafonnya udah habis nih gitu ya, karena udah anak 3 gitu ya, yang satu butuh imunisasi, yang satu misalnya sakit segala macam, itu bisa add on plafon gitu. So jadi opportunity itu dibuka gitu ya, opsi itu dibuka gitu ya. Kemudian kalau yang namanya tunjangan, mungkin tadi gue bilang ya, gue baru tahu ternyata cuma di Telkomsel itu ada tunjangan cuti. Jadi prinsipnya gini, kamu pengen liburan, kamu dikasih duit. Menarik. Jadi ada satu komponen yang ya cukup bersyukur, yaitu tunjangan cuti. Jadi kamu boleh cuti, terus abis gitu dikasih tunjangan lah, berarti kayak gitu. Terus abis gitu yang sifatnya non monetary gitu ya. Tadi contoh misalnya facility yang ada di Telkomsel gitu ya, gym, kemudian tadi ekstrakurikuler dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada satu juga mungkin ini menarik buat teman-teman yang wanita. Kita punya kita nyebutnya lactation room ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pumping gitu ya, itu kita sediain setiap lantai, bahkan di itu sini ada. Berarti Mas ya? Iya. Di setiap lantai itu ada. Jadi nggak cuma di satu lantai gitu, konsentrasi nggak, tapi di setiap lantai itu ada ya. Itu penting tuh. Penting kan gitu. Terkadang mungkin kita nggak nyadar itu benefit gitu, tapi ketika udah di perusahaan lain nggak ada. Iya. Gitu sih. Menarik. Jadi teman-teman ya, terutama tadi kalau secara kesehatan tuh juga penting ya, di Telkomsel sangat terakomodasi dari mulai kepala keluarga sampai anak-anak ya tadi Mas ya, itu terakomodasi dan itu penting buat dijadikan. Dan tadi benefit-benefit yang mungkin di perusahaan lain belum tentu ada juga ya. Tadi fasilitas seperti gym, fasilitas olahraga, dan mungkin tadi ya untuk wanita ada benefit-benefit tertentu yang mungkin harus dipikirkan yang belum tentu ada di perusahaan lain. Sama sedikit nambahin terkait dengan sedikit kaitan sama medical, terkait dengan mental health gitu ya. Kalau teman-teman memang merasa butuh counseling dengan profesional, itu juga bisa. Menarik. Gitu. Jadi sempatlah ada beberapa case teman-teman kita gitu ya, yang kayaknya butuh nih gitu ya, curhat misalnya ke kita sebagai bisnis partner, butuh konseling gitu ya. Bisa, itu bisa nanti kita bantuin, nanti ketemu sama psikolog misalnya, let's say. Kayak gitu. Oke, siap. Nah, Mas Gilang, kita lanjut lagi sedikit Mas. Ngomongin Telkomsel dengan organisasi sebesar ini, dengan branch region yang dari Sabang sampai Merauke, banyak banget kan pasti Mas ya karyawannya kan. Nah, pertanyaannya akan kembali kepada karir opportunity dan karir path. Jadi Mas, gambaran aja Mas, ya setiap orang kan pasti ujung-ujungnya seberapa willing ya untuk dia naik secara karir, secara grade, atau mungkin saya nggak tahu istilahnya kalau di Telkomsel. Tapi gambaran aja Mas, kira-kira perputaran peluang karir di sini gimana? Kenaikan secara posisi, kenaikan secara grade, jabatan, atau mungkin dari pusat ke daerah, daerah ke pusat, ya kurang lebih gitu-gitunya lah Mas. Oke. Ya, silakan. Gue ceritain secara prinsip dulu ya. Okay. Yang namanya prinsip karir itu ketika kebutuhan perusahaan match dengan personal profile-nya. Gitu ya. Jadi ketika kebutuhannya ada, kemudian profilnya juga pas, jadi itu barang. Gitu ya. Nah,
Yang sering kali tidak kita sadari itu kita hanya melihat dari sisi satu sudut pandang aja. Entah itu dari sisi perusahaannya atau dari sisi karyawan, atau mungkin kita sebagai personal mungkin ngelihatnya kita sebagai karyawan aja gitu. Ibaratnya gini, gue kayaknya udah lama, terus abis gue kayaknya udah jago deh, gue nggak naik-naik. Nah gitu ya, misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Itu bisa jadi halo efek, dalam arti persepsi kita aja. Tapi kalau misalnya ternyata benar, tapi ternyata juga belum naik gitu ya, bisa jadi kebutuhan posisinya belum ada. Oh, kebutuhannya ya mas. Gitu. Jadi intinya kondisi tersebut harus terpenuhi, kebutuhan dan juga profil kesiapan dari si personnya. Gitu. Tapi yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita upayakan kan dari sisi ininya ya, sisi personnya. Gitu. So apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya? Pertama, kita harus berpikir one step higher. Berarti misalnya gini, saya staff nih level 1 gitu ya. Kita harus berpikir seperti level 2. Seperti supervisor. Kenapa? Dengan kita mempush diri kita untuk itu, kita jadinya tergerak untuk punya pemikiran lebih luas gitu ya. Nggak cuman dilihat dari sisi kita sebagai staff aja gitu ya. Nah, kedua, jalin komunikasi yang intens dengan atasan. Dalam arti atasan harus aware nih aspirasi kamu kemana, gitu ya. Jadi kamu misalnya udah lama di bagian marketing, pengen nyobain ke bagian sales, gitu ya. Nah itu titip ke atasan, gitu ya. Sampaikan aspirasi itu karena meskipun bukan atasan yang menentukan, tapi atasan ini menjadi apa ya? Jembatan kali mas. Bisa, penyambung betul. ya. Penyambung ya. Betul. Karena atasan selain ngedorong kamu buat naik, atasan juga akan mempersiapkan kamu gitu. Setuju. Gitu loh. Jadi pastinya atasan juga nggak akan tega ngelepas kamu ke tim lain, tapi misalnya kamunya belum ready. Jadi jalin komunikasi itu dengan atasan gitu. Nah tadi sempat dinyat terkait dengan seberapa cepat gitu ya? Seberapa cepat ya mas. Selain tadi dari sisi karyawan kita juga harus mempersiapkan diri. Manajemen juga berkomitmen untuk balik lagi membuka semua peluang gitu ya buat teman-teman karyawan dengan cara kita itu menurunkan threshold. Jadi waktu itu syaratnya itu 3 tahun gitu ya. 3 tahun di posisi sekarang satu posisi satu level ya. Kemudian Kemudian sempat di-cut jadi 2, terakhir jadi 1 tahun. So jadi teman-teman yang punya experience 1 tahun di level 1 misalnya, kita sebut itu sebagai eligible. Nah, eligible itu artinya berhak. Nah, nanti selanjutnya ya silahkan berjuang gitu ya ibaratnya gitu. Setuju. Nah, cuman perlu jadi catatan juga. Bukan berarti setiap 1 tahun itu bisa naik. Benar, gitu ya. Benar. Jadi yang dinamakan 1 tahun itu adalah opportunity-nya yang dibuka gitu ya. Terkait dengan berhasil atau tidak berhasil, it depends sama kita dan sama individunya ya mas yang bersangkutan ya. Betul. Jadi kita juga sebagai karyawan nggak bisa nuntut gue udah 1 tahun harus naik nih. Nggak juga, karena yang ditawarkan di 1 tahun itu adalah opportunity. Balik lagi ke kita seberapa bisa kita memanfaatkan momentum itu. Gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi saya aja belajar ya jadinya dari Mas Gilang itu lebih ke bahwa threshold 1 tahun itu ambang batas ya. Jadi kayak opportunity-nya kerannya dibuka. Iya mas ya. Nah, naik atau enggaknya ya balik lagi pantas enggak kalian untuk naik ya kan. Itu balik lagi tergantung kesiapan, kepantasan kalian dan benar-benar secara kompetensi dan secara personality-nya juga udah pantas. Dan itu nggak cuman jargon-jargon doang gitu. Kalau ditanya emang ada yang 1 tahun naik? Ada. Karena emang udah pantas ya mas. Karena pantas. Dia mengakselerasi diri dia gitu ya. Yang misalnya experience yang biasanya 3 tahun dia shrink jadi 1 tahun dan dia bisa prove gitu ya. Atau misalnya ada nggak yang naik yang 10 tahun? Ada juga gitu. So it depends sama orangnya lagi gitu. Siap. Mas, sebelum kita closing sedikit lagi mas, saya sedikit, ini kan dari tadi ngomongin kita pekerjaan dunia karir. Ini gambaran aja mas, sekarang saya mungkin agak sedikit mundur ke magang. Karena kan mungkin sekarang magang banyak juga pertanyaan mas, terutama mahasiswa-mahasiswa di tingkat akhir ya. Ada lewat jalur magang kampus Merdeka sekarang kan mas, juga ada magang lewat jalur langsung atau mungkin kemitraan dengan kampus. Tapi mungkin gambaran aja dari Mas Gilang, jalur-jalur magang yang mungkin bisa dicoba dan bisa ditempuh, dan bagaimana kurang lebih cara mereka untuk apply untuk bisa magang di Telkomsel, kurang lebih pusat ataupun daerah mas. Kurang lebih aja mas. Sebetulnya secara official kita ikut program pemerintah yaitu Kampus Merdeka ya. Jadi saya bisa saran kalau teman-teman memang pengen magang di Telkomsel dan juga dapat kesempatan yang banyak gitu ya. Kampus Merdeka
itu program yang bagus banget karena disupport dari pemerintah juga gitu ya. So jadi saya sarankan teman-teman ikut program itu kalau misalnya memang ingin magang ke Telkomsel gitu ya. Itu karena program official lah bisa dibilang gitu ya. Namun demikian ketika teman-teman misalnya butuh magang yang mungkin nggak terlalu panjang gitu ya, butuh misalnya hanya sekitar 2 bulan atau 3 bulanan, tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di kantor-kantor Telkomsel di lokal. Di area berarti Mas? Di area, betul. Itu tinggal kontak aja HR-nya. Oh, langsung kontak berarti HR di Telkomsel daerah Mas ya? Betul. Biasanya sih akan lebih mudah kalau misalnya teman-teman udah punya kenalan dulu nih di Telkomsel terus nitip misalnya gitu. Tapi kalau misalnya datang kemudian nanya gitu ya, ketemu sama HR-nya itu juga nggak masalah. Gitu. Tinggal datang aja, itu bisa kirim CV lah, biasanya gitu ya. Cuman sejauh ini berhubung kita masih hybrid working arrangement, jadi kita arahkan semua proses pemagangannya itu melalui virtual juga Mas. Gitu. Oke. Mas berarti setiap area daerah atau lokal ya kalau di sini bilangnya itu punya HR-nya juga Mas ya? Tiap regional kita regional berarti regional. Ya. Tiap regional. Nah, Mas ini teknis aja sih Mas biar mungkin teman-teman bisa langsung cek ya. Ngecek seluruh region Telkomsel itu di mana aja? Iya. Saya mulai dari area 1 dulu ya. Area 1 itu di Medan, Pekanbaru sama Palembang. Medan, Pekanbaru, Palembang. Kemudian area 2 di Jakarta dan pasti. Di Bandung. Bandung. Berarti itu bilangnya regional Jakarta dan Bandung ya Mas ya? Kita nyebutnya Jabodetabek Jabar. Jabodetabek Jabar. Siap. Kemudian area 3 area Jawa Bali. Semarang, Surabaya, dan Pasar. Kemudian di area saya Pamasuka itu Balikpapan, Makassar, Jayapura. Jadi kita punya 9 region. Jadi nanti pokoknya detailnya saya tulis deh biar teman-teman nggak. Alamat juga gampang, tinggal googling aja. Tinggal nanti saya tulis teman-teman biar tahu ya ke area atau region mana yang sesuai dengan domisili kalian. Betul. Mas, untuk mengecek informasi job vacancy Telkomsel yang pasti kan official ada di rekrutmen ya, website rekrutmen nanti saya cantumkan. Selain itu Mas, LinkedIn pasti ya untuk ngecek. Dan kalau untuk informasi lain tadi bisa ya bisa enggak harus dicek lagi Mas ya, official ya. Sip. Nah, 2 pertanyaan terakhir Mas. Yang pertama, kira-kira Mas apa yang menjadi kurang lebih budaya sekarang kita lebih budaya kan mungkin setiap perusahaan kan punya budaya ya Mas ya. Betul. Di perusahaan A kurang lebih budaya kerjanya gini nih. Yang itu biasanya karyawannya pada ngikut. Nah, kurang lebih aja Mas. Saya yakin pasti juga banyak mungkin budaya kerja di Telkomsel, tapi mungkin yang itu terinternalisasi lah ya atau terindoktrinisasi di setiap karyawannya. Silakan Mas. Berhubung kita ada relasinya dengan BUMN gitu ya. So jadi ada value yang diturunkan dari Kementerian BUMN yaitu akhlak. Mungkin teman-teman udah familiar juga sama akhlak gitu ya. Namun demikian kita di scope Telkomsel juga punya value sendiri. Kita turunkan dari akhlak itu menjadi action gitu ya. Action gitu jadi jargon kita biar execution fokus lah gitu ya. Action gitu ya. Action itu agile, customer centric, teamwork, open mindset, and networking. Gitu. Jadi itu adalah poin-poin yang memang sedang kita galakan lah, ibaratnya. Terutama agility. Nah, agility itu biasanya kita translate menjadi proses yang lebih cepat gitu ya, yang lebih singkat, tapi tetap benar gitu ya. Agile itu kan prinsipnya fail fast, learn fast, gitu ya. Nah itu sekarang sudah mulai diimplementasikan di Telkomsel, gitu. Itu ya teman-teman. Kurang lebih kalau teman-teman nanti masuk Telkomsel budaya kerjanya ya, teman-teman seberapa bisa fokus eksekusi, agile juga terhadap dengan situasi dan kondisi ya. Jadi emang tuh harus proses adaptasi ya Mas ya, proses belajar terhadap budaya. Kuncinya sih sebetulnya kita harus proaktif ya. Harus mengakselerasi diri kita juga gitu biar bisa ngikutin ke budaya kerja yang ada di sini. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Mas sebagai closing statement juga ya dari Mas Gilang ya. Kurang lebih Mas ada gak sih kira-kira unique selling point atau mungkin hal-hal yang menjadi competitive advantage lah atau ya semacam bahasanya itu ya yang mungkin bisa menarik para fresh grad, mahasiswa tingkat akhir atau mungkin orang-orang yang udah mungkin bekerja ya kita bilangnya ya udah experience hire yang mungkin saat ini udah bekerja, pokoknya semua itulah ya untuk mulai memikirkan membangun karir
dan masa depannya di Telkomsel. Nah, kira-kira kurang lebih apa Mas yang menjadi closing statement tadi ya, kurang lebih unique selling point atau mungkin apapun untuk bagaimana Telkomsel ini diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan juga secara moral dan integritasnya baik. Oke. Ada beberapa poin yang menjadi unique selling point. Kenapa kamu harus ke Telkomsel gitu ya. Selain tadi yang sudah dibahas sama kita gitu ya, terkait dengan benefit gitu. Kita berada di titik di mana kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat gitu ya. Tapi itu poin satu poin lah gitu ya. Ada banyak poin lain yang menjadi reason gitu ya. Unlimited playground kita galakan gitu ya untuk membuka peluang teman-teman menyalurkan ide-idenya gitu ya. Jadi kita buka kesempatan untuk teman-teman mengerjakan hal yang nggak cuma kerjaan sehari-harinya aja gitu ya. Misalnya saya HR, tapi ternyata saya punya minat di programmer gitu ya. Bisa banget. Bisa banget gitu. Terlibat di dalam project di mana kita jadi programmernya. Itu nggak impossible. Gitu ya. Kemudian kita berada di dua sisi ini ya, sisi corporate dan sisi startup. Gitu ya. Jadi kita punya good thing of both side. Gitu ya. Jadi tatanan, kemudian maturity dari sisi organisasi kita dapat. Tapi juga agility tadi seperti yang gue bilang ya, agile working itu juga kita punya. Collaborate kita punya gitu. So jadi kita ada di tengah-tengah yang dimana kalau kalian pengen ngerasain kerja di startup, tapi juga pengen nyaman seperti di corporate, Telkomsel is itu right menarik tuh, itu menarik tuh Mas. Menarik. Gitu. Poin terakhir, yang kayaknya nggak banyak mungkin ya ditemukan di organisasi lain, yaitu it's about national contribution. Gitu. Karena itu it's a bit spiritual for me gitu ya, karena ketika gue bekerja gitu, gue niatin untuk ibadah juga dalam arti memajukan negara gitu. So kalau kamu pengen kerja sekaligus juga kamu kontribusi ke negara secara direct lah gitu ya. Kita memastikan hubungan komunikasi antar penduduk di Indonesia. Itu yang gue dapat dari Telkomsel gitu. So kayaknya mungkin 4 kombinasi tadi nggak bisa didapetin di organisasi lain. Setuju. Tadi ya saya highlight poin ya, tadi setuju bahwa kalau teman-teman pengen kerja di startup tapi pengen tetap secara fundamental organisasinya settle, nah ini nih tempatnya Telkomsel. Karena belum tentu ya teman-teman, mungkin kalau kerja di startup tapi secara settle manajemennya belum ya Mas. Rata-rata kan kita harus akui ya, startup kan masih memang struggling dari segi membangun fundamental manajemen yang bagus gitu ya. Tapi sebaliknya, organisasi dengan fundamental manajemen yang baik belum se-agile startup. Nah, itu Telkomsel punya tuh dua-duanya. Bisa digabungin tuh ya kan dua-duanya ya kan. Terus juga tadi poin terakhir sangat baik ya, bahwa bekerja sekaligus beribadah dan berkontribusi Mas ya. Gitu ya. Jadi Telkomsel kan nggak bisa kita pungkiri ya teman-teman, menyambungkan tali silaturahmi dan komunikasi antar individu insan manusia di Indonesia ini ya. Jadi sekalian bekerja di Telkomsel, sekalian beribadah dan berkontribusi. Jadi mungkin yang belum tentu di perusahaan lain miliki ya Mas ya. Mas Gilang, saya thank you banget Mas udah ngeluangin waktu. Thank you banyak banget kita dapat ya, mulai dari rekrutmen lah, tes lah, sampai tadi value lah, sampai benefit yang semua kita bisa dapat Mas. Harapannya sekali lagi kita cuma pengen memberikan edukasi Mas Gilang, informasi yang betul-betul utuh ya buat teman-teman di luar sana yang ingin membangun masa depan dan karirnya khususnya di Telkomsel ini Mas. Baik yang ada di Jakarta maupun seluruh daerah lah dari Sabang sampai Merauke. Ya harapannya yang kita obrolin tadi membawa baik ya Mas, manfaat buat positif. Sehat terus buat Mas Gilang. Thank you. Buat keluarga juga dan sukses Mas pastinya buat karir sekarang di area baru, dan mungkin juga nanti bakal move lagi ke area-area berikutnya Mas Gilang ya. Thank you Mas Gilang. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semua.